Perkenalkan, saya Iis Ome, kelas 5A, Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang BK di TK di SD. Dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Jumadi Mori Salam Tuasikal SPD MPD. Selanjutnya, bidang bimbingan belajar. Bidang bimbingan belajar yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyikapinya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Bidang bimbingan ini meliputi pokok-pokok materi berikut. Yang pertama, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencapai informasi dari berbagai sumber belajar, sikap terhadap guru dan narasumber lainnya, mengikuti pelajaran sehari-hari, mengerjakan tugas atau PR, mengembangkan keterampilan belajar, dan menjalani proses penilaian. Yang kedua itu mengembangkan disiplin belajar dan berlatih secara mandiri maupun kelompok. Yang ketiga pemantapan dan pengembangan penguasaan materi belajar di sekolah. Yang keempat itu orientasi belajar di sekolah lanjutan tingkat pertama. Yang kelima, pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial dan budaya yang ada di sekolah, lingkungan sekitar dan masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan serta pengembangan pribadi. Ciri program layanan BK di TK dan di SD. Program bimbingan yang baik yaitu program yang apabila dilaksanakan akan efisien dan efektif. Program tersebut memiliki ciri seperti yang pertama. Ciri yang pertama, program itu disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata dari para siswa di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, kegiatan bimbingan diatur menurut skala prioritas yang juga ditentukan berdasarkan kebutuhan siswa dan kemampuan petugas. Yang ketiga, program dikembangkan berangsur-angsur dengan melibatkan semua tenaga pendukung di sekolah dalam merencanakannya. Yang keempat, program itu memiliki tujuan yang ideal tetapi realistik dalam pelaksanaannya. Yang kelima, program itu mencerminkan komunikasi yang berkeseimbangan di antara semua anggota staf pelaksanaannya. Yang keenam yaitu menyediakan fasilitas yang diperlukan. Yang ketujuh, penyusunannya disesuaikan dengan program pendidikan di lingkungan di sekolah yang bersangkutan. Yang kedelapan, memberikan kemungkinan pelayanan semua siswa. Ciri yang kesembilan, memperlihatkan peran yang penting dalam menghubungkan dan mendukung yang memadukan di sekolah dengan masyarakat. Yang kesepuluh, berlangsungnya sejalan dengan proses penilaian diri baik mengenai program itu sendiri maupun kemajuan dari siswa. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.